Setelah Ahmad Syahroni viral di Indonesia, sekarang beliau tengah ditawari untuk pindah negara, teman-teman, yaitu pindah ke Dubai. Yang dimana baru-baru ini ada video yang menawarkan kepada Ahmad Syahroni untuk hijrah ke Dubai. Karena apa? Karena di Indonesia sudah banyak terjadi kasus dan harta kekayaannya ludes, teman-teman. Ludes, dihancurkan, dan yang lebih parah lagi, dijarah. Dan di sini saya tidak membenarkan penjarahan, karena apapun alasan mereka adalah menjarah harta orang lain, itu adalah kezaliman, haram, dan tindakan pidana. Siapapun pelakunya bisa dikenakan delik pidana dan bisa dipenjara. Maka dari itu, ada salah satu video yang perlu kita simak, apakah Ahmad Syahroni berkenan untuk pindah ke Dubai sana, karena mengingat ada beberapa poin yang mungkin nanti kita akan bahas di video ini. A message for Mr. Sahroni, the crazy rich from Indonesia. Yeah. I hear that you fly to Singapore. Please come to Dubai. Here you will take a 10 years golden visa and there is no tax here. All your money is yours. Government will not take any cent from your salary. Plus, the sport car here 3 times cheaper than Indonesia. And Lebih don't murah. worry about the safety. If you call the police, they will be there in maximum 10 minutes. That's why UAE is the safest city in the world. Yeah. And all the billionaires are coming here. Terima kasih. Jadi kalau Syahroni mau, teman-teman, untuk pindah ke Dubai, katanya akan diberikan golden visa selama 10 tahun. Bahkan dari pendapatan dia berbisnis dan lain sebagainya, berinvestasi di Dubai, pemerintahan Dubai tidak akan memungut pajak sedikit pun dari pendapatan Syahroni. Dan apakah ini hanya terkhusus kepada Syahroni? Tidak, teman-teman. Memang di Dubai sana, bagi orang yang bekerja mendapatkan penghasilan berapapun penghasilannya, tak ada pajak sedikit pun. Terus bagaimana dengan PPN? Apakah di sana juga ada PPN? Ya, kalau PPN ada, teman-teman. Namun PPN di Dubai hanya sebesar 5%. Bandingkan dengan di Indonesia. Yang dimana di Indonesia menarik PPN sebesar 12%. Kalau kita membandingkan, teman-teman, antara Arab Saudi dengan Indonesia, negara-negara Arab ini pendapatannya itu terbatas sebenarnya. Meskipun di Dubai terkenal dengan pendapatannya yang bersumber dari minyak, namun di samping itu juga Dubai memiliki daya tarik pariwisata, perdagangan, dan investasi. Jadi berbagai macam sumber penghasilan dari Dubai yang membuat negara Dubai ini maju lah. Lebih maju, meskipun dari alamnya saja hanya menghasilkan minyak. Berbeda Indonesia, teman-teman. Dubai hanya memiliki pendapatan hanya dari minyak itu. Sumber daya alamnya yang saya maksud ya, hanya menarik pajak PPN sebesar 5%. Sedangkan di Indonesia yang ada berbagai macam tambang. Tambang batu bara, tambang emas, tambang nikel, tambang apa lagi? Ya, bermacam-macam tambang di Indonesia, pertaniannya, pariwisatanya, alamnya. Indonesia ini kaya. Kita ini negara terkaya di dunia. Karena apa? Sepertiga mineral bumi ada di Indonesia. Saya kasih contoh. Ini contoh simpel kecil-kecil aja. Ada tambang emas 2 miliar ton di Dompu. Dompu. Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Huu namanya. Itu ada kandungan emas 2 miliar ton. Satu kecamatan di Dompu. Di Dompu itu masih di Sumbawa. Kan NTB ini ada Sumbawa, ada Lombok. Nah, Sumbawa itu dari ujung ke ujung isinya emas. Kita belum bicara Bima. Kita belum bicara Dompu di kecamatan lain. Ini baru kecamatan Huu. Nah, 2 miliar ton itu kalau kita hitung secara kasar, itu nilainya 1,8 juta triliun rupiah. 1,8 juta triliun rupiah. Itu baru satu kecamatan. Dan baru di kota kecil namanya Dompu. Di Bima katanya lebih banyak lagi. Di Solok banyak, di Pelabuhan Ratu banyak emas, di Ambon, Gunung Botak itu isinya emas semua juga banyak di Ambon. Di Gunung Botak, Bang, ya? Ya, jangan sambil pegang kepala ya. Nah, jadi itu isinya emas juga. Jadi Indonesia kita ini itu baru satu sampel. Di Maluku, di Blok Masela itu ada ditemukan 2 blok lagi besar yang diduga kalau itu dieksplorasi, diambil minyak gasnya di situ lebih besar daripada seluruh jazirah Arab kalau dikumpulin. Kandungannya itu. Jadi Arab itu, Saudi, Irak dan lain sebagainya dikumpulin masih banyak di situ. Cadangan minyak dan gas ini. Minyak dan gas, di daerah di dekat Blok Masela itu. Nah,
Itu yang kedua. Yang ketiga, di Bangka Belitung ditemukan satu tambang namanya thorium. Thorium itu ya persis mirip dengan uranium, tapi tidak bisa dipakai untuk senjata. Thorium ya. Ya, tidak bisa dipakai sebagai senjata. Thorium 1 ton itu nilai listriknya sama dengan 250 ton uranium. Wow. Dengan jadi thorium ini di atas uranium. Ya, tapi kalau uranium kan rentan untuk dipakai sebagai senjata nuklir. Ya, kalau thorium nggak bisa. Bisanya sebagai energi listrik aja. 1 ton thorium sama dengan bangkitin listriknya sama dengan 250 ton uranium. Sama dengan 3,5 juta ton batu bara. Kalau thorium yang ada di Bangka Belitung, saya ulangi, kalau thorium yang ada di Bangka Belitung yang kecil, nggak banyak. Di Ambon mungkin masih banyak, di Papua banyak thorium itu. Kalau thorium yang ada di Ambon, di Bangka Belitung itu diambil semuanya, cadangannya, dijadikan listrik, dijadikan energi listrik, bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik dunia selama 1.200 tahun. Dunia 1.200 tahun. Wow. Nah, itu penelitiannya BRIN, orang kita. Anak-anak ITB juga. Thorium. Kebetulan saya juga salah satu ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Ya, semuanya ada di Indonesia. Minyaknya ada di Indonesia. Tetapi tetapi teman-teman. Saya tidak ingin berandai-andai ya. Namun inilah fakta bahwa di Indonesia sudah memiliki berbagai macam pendapatan sumber daya alam, namun masih tetap menarik pajak dari berbagai macam elemen. Kita bangun rumah dipajak, kita renovasi rumah dipajak, kita tinggal di rumah dipajak, kita naik kendaraan, kendaraannya pajak, kita masuk tol, tolnya bayar, kita belanja kebutuhan, belanjaannya dipajakin, semua serba pajak. Dan pajaknya kemana? Ya ke sana. Dan ujung-ujungnya apa teman-teman? Negara defisit. Kita beli minyak, kita beli Pertamina, beli Pertalite, beli Pertamax, tidak pernah ngutang. Ya rakyat kita ini tidak pernah ngutang, selalu cash bayarnya. Tapi Pertaminanya rugi. Jadi memang ada berbagai macam problema di Indonesia ini yang perlu diselesaikan dengan ya matang, seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya. Saya teman-teman, ketika membahas seperti ini, saya hanya mengajak kalian berpikir, Indonesia sudah memiliki berbagai macam kekayaan alam, sumber daya alamnya luar biasa. Tinggal pengelolanya. Ya, tinggal pengelolanya. Ya, siapa yang mau mengelola begitu ya? Kira-kira siapa yang mengelola? Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab. Terus yang kedua, apakah Syahroni mau pindah ke Dubai dengan berbagai macam janji yang luar biasa dari negara Dubai sana tanpa adanya pajak? Ya meskipun di Indonesia dia juga tanpa pajak ya. Katanya kabar yang saya dengar, orang-orang yang menjabat menjadi DPR bebas pajak. Subhanallah. Jadi kan daripada Syahroni kemarin bingung-bingung ya, nyariin flash disk putih di salah satu tas katanya, ya mending pindah saja ke Dubai sana. Ya, kan kemarin dia bingung, pusing nyariin flash disk. Ternyata setelah dia nyariin flash disk, ada berbagai macam postingan yang menunjukkan beberapa jejak digital atau foto-foto lawas Syahroni yang seperti ini. Misi mas, nama saya nih mas. Tapi kalau pagi saya jadi Thomas. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Siapa nggak mau senyum, siap-siap tak cium. Entah foto-foto ini benar, data-data ini benar. Saya tidak mikirkan ke sana.